Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Arinjani Rahmawati Nur. Saya dari kelas C, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, tahun 2020. Di sini saya akan mengimplementasikan kuliah daring dalam bentuk PowerPoint, mata kuliah Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya dengan kondisi saat ini dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah ST MKes Ibu Asian Eng. Materi yang pertama yaitu adalah tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi sendiri berasal dari kata ide yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan menurut Surjanto Puspawardojo, pengertian ideologi yaitu adalah keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Ideologi diyakini mampu memberi semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Dengan itu, masyarakat dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Indonesia bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Unsur-unsur Pancasila kemudian dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai suatu sistem nilai, maka susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, dengan maksud sebagai berikut. 1. Sila pertama ditempatkan di urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai causa prima, sila pertama. 2. Manusia sebagai subjek pendukung pokok negara sehingga harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan, sila 2. 3. Negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu, sila 3. Sehingga terbentuk persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. 4. Rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi secara bijaksana, mengedepankan musyawarah dan mewakili aspirasi rakyat, sila 4. 5. Negara memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok bahasan selanjutnya yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena Pancasila mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Ideologi terbuka memiliki ciri khas yaitu bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan diambil dari budaya masyarakatnya sendiri. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka, ada 3. Yang pertama, perubahan dan perkembangan masyarakat yang cepat. Pada faktor tersebut, dampak dari berkembangnya pembangunan nasional yang secara pesat, sehingga problem yang datang tidak senantiasa dapat dijawab serta ideologis sesuai dengan pemikiran-pemikiran ideologi sebelumnya. Yang kedua, runtuhnya ideologi tertutup. Marxisme, Leonisme, atau komunisme, pada abad ke-21 terjadi perubahan besar dengan tumbangnya ideologi komunis, karena komunisme telah memposisikan sebagai ideologi tertutup. Yang ketiga, praktek ideologi tertutup di masa lalu dalam sejarah politik Indonesia saat dipengaruhi komunisme sangat besar dalam segala sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana ideologi yang bersifat tertutup telah mempengaruhi Pancasila. Berikutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka yaitu Pancasila bersifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman, dalam perwujudan ataupun pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis ini harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara atau penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan kaidah negara fundamental yang artinya hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam NKRI wajib bersumber dan bernaung di bawah kaidah fundamental negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
merupakan pedoman bagi setiap arah dan kegiatan bahasa Indonesia di segala bidang. Dengan demikian, setiap warga negara harus melaksanakan setiap kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya dengan benar dan tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki arti bahwa Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pokok bahasa selanjutnya itu adalah Pancasila sebagai ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang nilainya bersifat mutlak. Ideologi ini bersifat dogmatis dan a priori. Dogmatis berarti percaya terhadap suatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan a priori berarti berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Ideologi tertutup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Cita-cita sebuah kelompok bukan cita yang hidup di masyarakat. 2. Bersifat totaliter, menguasai semua bidang kehidupan masyarakat. 3. Tidak ada keberagaman, baik itu pandangan maupun budaya. Bahasan selanjutnya yaitu adalah permasalahan bahasa dewasa ini. Masalah terbesar bahasa Indonesia salah satunya adalah masalah identitas nasional atau karakter bangsa. Dalam pertimbangan tentang perlunya kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa yang didasarkan pada permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat ini yaitu 1. Disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. 2. Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai esensi Pancasila. 3. Pudarnya kesadaran terhadap nilai budaya bangsa. Masalah tersebut bisa terjadi karena bangsa Indonesia telah meremehkan mutu, cenderung mencari jalan pintas, misalnya menggunakan orang dalam, main belakang, dan lain-lain, tidak percaya diri, dan tidak disiplin. Belum terpecahkannya masalah karakter ini menjadikan bahasa Indonesia tidak bisa berkembang secara maksimal dalam mencapai kemajuan dan mensejahterakan rakyat. Pokok bahasan selanjutnya itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya dengan masalah bangsa. Ketidakseriusan dalam pengimplementasian Pancasila ini dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Yaitu adanya kecenderungan Pancasila dicampakkan oleh elit negara. Yudi Latif tahun 2011 mengatakan, jangan jadikan Pancasila mitos. Pancasila sebagai pedoman hidup selama ini telah dicampakkan oleh elit negara dan tidak lagi menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Seperti pelaksanaan pasal 33 yang seharusnya menjadi sumber daya alam sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial, namun kini telah dikuasai asing. Sekitar 75 kebijakan dan undang-undang telah dikeluarkan pemerintah justru bertentangan dengan konstitusi. Pancasila sebagai falsafah bernegara, berbangsa dan bermasyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua adalah pejabat sudah alergi Pancasila. Profesor Syafi'i Ma'arif pada tahun 2011 mengatakan bahwa pejabat sekarang sudah alergi dengan Pancasila. Padahal mereka seharusnya menjadi teladan tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila yang benar. Buktinya pejabat sekarang jarang bicara tentang Pancasila. Profesor Syafi'i Ma'arif mengatakan, jangan seperti dulu. Pancasila jangan berhenti pada kognitif, apalagi diperalat. Sehingga Pancasila disalahgunakan dan dijauhi. Pancasila harus ada dalam diri kita, lalu diamalkan dan beri contoh. Selanjutnya yaitu adalah sebagai ideologi negara, Pancasila masih bisa mengatasi masalah bangsa dewasa. Untuk itu diperlukan, yang pertama, pengembangan politik kenegaraan untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Yang kedua, mengembangkan muatan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, pembentukan badan khusus perumusan dan pembudayaan Pancasila. Berikut adalah kesimpulan dari seluruh materi tadi. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi memiliki sifat reformasi, dinamis, dan terbuka, di mana Pancasila ini mampu menyesuaikan seiring dengan perkembangan zaman. Yang kedua, sebagai suatu sistem nilai, maka susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarkis yang berarti tingkat, sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara antara lain: 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai penyatu bangsa. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan yang keempat adalah Pancasila dirasa masih bisa untuk mengatasi masalah bangsa dewasa dengan melakukan cara sebagai berikut. 1. Melakukan pengembangan politik untuk kenegaraan untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. 2. Mengembangkan muatan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional karena muatan nilai Pancasila dalam sistem pendidikan sangatlah penting dan harus diberikan. Yang ketiga, melakukan pembentukan badan khusus perumusan dan pembudayaan Pancasila. Badan atau komisi khusus nantinya akan merumuskan cara-cara pembudayaan Pancasila yang tidak lagi dengan pemaksaan tafsir tunggal, namun dengan cara-cara dialogis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.